itu anak bunda kandung kurang lebihnya 2 patas di depan, di belakangnya masih ada metro dulu. Ya waktu itu emang pertama kalinya saya ribut itu ngeliat Dorlop ya di situ. Dorlop. Melayang kemana-mana. Oke bang, filmnya udah muter lagi nih, studionya udah dibuka lagi. Kita ngobrol lagi nih sama Bang Regar. Iya Bang Muslim. Iya Bang Muslim sunyi aja nih Bang Muslim nih. Ahmad Muslim. Ahmad Muslim nih, wah kreatornya September Fest. Siapa yang nggak kenal ya kan? Nah, terus lanjut Bang, gimana tuh ceritanya selanjutnya? Ya kita inisiatif lah ya, bawa ke rumah sakit GMC waktu itu ya. GMC? Iya. Ya udah, ditindak lanjut, kita tinggal, kita berangkat sekolah kayak biasa. Dia dirawat di situ? Iya. Apa langsung dijahit dibawa pulang? Enggak, dirawat dulu. Dirawat sampai tangannya tuh nggak bisa ngepol sekarang Bang, udah nggak hidup ya. Sampai dengan saat ini? Sampai saat ini. Oh, ya. Jadi tangannya nggak ngepol, mungkin ada urat yang putus, yang mati. Ya. Gitu. Jadi 5-5-nya nih nggak? Ini posisi 4, di telapak? 4, ya. Kenanya di telapak? Oh. Udah sampai begitu ya. Oh iya. Habis lah pokoknya 4. Gitu. Yang kena dia doang tapi? Dia doang. Karena waktu itu... Saat itu yang lain gimana? Posisinya gue emang cuma 5 orang. Gue jaga pintu belakang. Lawannya banyak? Lawannya banyak. Karena emang waktu itu kan juga dia habis ribut juga, habis nyambut juga kapal yang duluan. Itulah. Yang duluan nggak masalah? Nggak masalah. Nggak ada yang korban? Nggak ada. Itu kejadian di? Mabes. Di Mabes. Mangga Besar itu, Ragunan ya. Akhirnya ada apa namanya, tanda mata ya? Iya. Dan ternyata tanda mata ini banyak sebenarnya. Banyak. Nggak cuman hadiah ya. Anak-anak kapal doang yang punya tanda mata seperti itu gitu. Jadi karena saat itu pelajar itu saling menyerang ya. Nggak ada, udah pernah juga dilakukan mediasi untuk adanya perdamaian, udah pasti ada kan ya? Udah, ya cuman ya semuanya masing-masing punya kemauan ya kan. Mungkin pada saat itu mediasi dengan pihak sekolah tersebut oke, karena ada gurunya yang mengawasi kan. Keluar dari itu juga kita kayak semula lagi, normal lagi. Baku hantam juga, sama lah. Namanya manusia ya kan. Energinya masih energi gitu ya kan, belasan masih tahun. Anak muda ya kan. Yang masih banyak show up ya. Show up nih gue nih. Itu peran alumni ada nggak sih di situ? Kalau zamannya saya jarang banget Bang alumni. Jarang banget. Mungkin bahkan bisa dibilang nggak ada ya. Kapal emang alumni nggak terlalu aktif sih. Maksudnya ya mereka juga yang udah lulus dari kapal kayaknya saya liatin udah pada dewasa lah. Udah nggak mau ikut campur lagi gitu-gituan. Mungkin ya kan, udah berpikir lah untuk kedepannya gimana ya kan. Masa iya sih mereka masih mau begitu-gitu aja. Iya. Ya kan? Cuman akhirnya ya warisan dulu juga kan. Iya, itu kan memang udah turun-temurun ya. Iya. Iya kan? Gitu. Cuman kan ada bahasa ya, orang nggak semua orang punya pemikiran yang sama, sudut pandang yang sama gitu kan. Cuman ada juga bahasa kan, udah budaya, budaya kan memangnya adat menari apa tuh baru itu adalah kebudayaan gitu loh. Makanya kita memang harus cerdas gitu. Maksudnya ketika posisinya budaya itu apa gitu. Jangan budaya tawuran dijadikan budaya. Iya, dibawa-bawa jadi budaya ya. Gitu loh, jangan melestarikan hal yang negatif kayak gitu. Karena kedepannya akhirnya kita pun punya putra, punya putri gitu, yang mungkin kita katakanlah waktu sekolah di penerbangan, wah gue kagak nyampe nih jadi pilot gitu, atau gue kagak nyampe jadi teknisi, wah anak gue sekolah di situ nih, semoga bisa nyampein cita-cita gue tapi lewat dia gitu kan, bisa seperti itu Bang. Bisa. Ya kan, nah kita kan pasti berharap suasana yang kondusif gitu kan, yang posisinya seluruh pelajar ini nggak perlu lagi melakukan hal tersebut gitu lah, kayak gitu kan ya, kayak gitu. Mungkin ya emang udah adanya di Indonesia seperti itu, ya kan? Ya alhamdulillah sih ke mari-mari ya
ya semoga sih nggak berlanjut lagi lah kayak Iya, gitu. benar. Kita bisa bicara begini karena kita sudah ya. Sudah puas gitu. Udah puas ya. Udah puas, udah banyak juga. Udah sering ngasih cendera mata juga. Nah, itu dia. Makanya kan mungkin ada style-style yang dilakukan pemerintah ketika dari adanya rayon, Iya. adanya zonasi, Iya, pembatasan lah Itu untuk kan, siswa-siswa pelajar untuk melewati daerah mereka. iya, memutus barisan siswa seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, itu kelas 1 itu udah seperti itu ya. Iya. Ada akbarnya, Ci. Ada akbarnya. Akbar. Nah, apalagi sih di kelas 1 yang Bang Regar punya pengalaman atau punya apa ya? Ya itulah cerita yang Bang Regar itu masih ingat gitu. Apalagi, Bang? Ya kalau kelas 1 yang baru-baru masuk aja ya. Maksudnya yang seru-serunya gitu kan. Balik sekolah masih pakai baju biru putih ya. Waktu itu belum pakai baju STM belum. Oh, baju SMP. Iya, gitu kan. Waktu itu memang ikut sama kakak kelas kita ya. Kakak kelas kita ada beberapa orang ya kan. Ikut terus bentrok di Pondok Arya sebelum kantor pos Mampang dulu tuh. Oh, Pondok Karya. Itu kan perumahan polis kalau nggak salah itu. Iya, dalamnya. Pondok Karya. Bentrok Dulu lah 12 RM lumayan sih itu kan. bentrok, kita nurunin. Pokoknya bentroknya seru. Karena apa? Karena Orang kita kampung ya? Enggak, belum. Belum. Karena kita imbang ya. Maksudnya benar-benar ngerasain fight-nya itu ada gitu. Benar-benar iya, fight dekatnya itu emang kelihatan banget waktu itu. Kita juga namanya jiwa juga masih membara-membara gitu kan, menggebu-gebu ya kan. Jadiin aja. Akhirnya kita menang lah. Pokoknya udah musuhnya masuklah ke dalam. Itu musuhnya mana itu? Borcil ada beberapa tapi campuran teman-temannya ya, mungkin anak bunda kandung juga. Karena banyak yang saya kenal juga anak bunda kandung karena kita sekolah rumah dekat sekolah bunda kandung. Iya, deket banget. Iya. Bukan cuman rumah ya? Iya. Keluarga. Keluarga juga di sana semuanya ya. Aduh. Iya kan? Iya. Bener nggak? Iya, benar-benar. Tapi notabene si bunda kandungnya jadi musuh saat itu. Sebenarnya kalau gua pribadi sih nggak nganggap dia musuh kalau nggak ketemu di luar gitu. Karena itu orang kampung situ kan? Iya, karena nggak mau, karena bang-abang kita juga ngasih contoh, kita nggak main kalau di dalam kampung. Oh. Kita nggak mau di dalam kampung, tapi kalau di luar, kita musuh lah. Tapi banyak anak-anak BK yang mengenal ente, anak kampung sebagai anak kampung situ. Kalau kenal hampir semua sih ya, angkatan kita tuh hampir semuanya kenal. Kenal, karena kita juga memang... Ada anak kapalnya nih di kampung Iya. gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya pulang, turun di Poltangan, jalan kaki ke dalam. Itu anak bunda kandung pulang, saya pakai baju penerbangan gitu, yang biru telur asin, celana dongker. Kenal semuanya. Tapi karena memang saya pikir, gua anak sini nggak pernah meresain lu, ya kan? Tapi kalau lu mau rese silakan, ya kan? Ya mungkin repot juga ketika mereka sekolah tapi nyari urusan sama orang kampung sekolah ya. Iya, gitu. Nahan juga akhirnya ya. Nahan. Cuman Bang Regar sebagai anak kampung sekolah di situ juga nggak berbuat semena-mena juga kan? Nggak mau kita. Nggak mau kan? Kecuali kalau emang ketemunya di luar. Iya. Kalau di luar kenyang banget ya pokoknya anak PK, bener. Kenyang banget. Karena hampir Tapi mereka ketemu lagi, pas Ketemu pulang lagi. nahan juga nggak ngapa-ngapain. ketemu lagi cuman begini doang, gitu. Gitu doang. Iya. Sering banget. Padahal tahu ya. Tahu. Padahal saya sering banget itu ngeledekin. Kalau lewat Balai Rakyat nih, kan mereka pada jalan juga kan, nyebrang yang STM-nya kan. Nyebrang, ada yang juga kan anak Balai Rakyat ada juga nyebrang. Banyak berbondong-bondong gitu kan. Juga sering saya teriakin juga. Awas lugar gitu doang. Oh gitu, diancem-ancem gitu. Iya, saya emang seneng-seneng aja emang waktu itu, seneng begitu. Tapi kalau bentrok sama mereka mah udah kenyang lah. Sampai sekolahnya aja nih. Pernah saya disuruh datang ke sekolahnya tuh gara-gara waktu itu murid mereka, maksudnya anak BK gitu ya. Pernah saya pretelin,
Di Dawe. Di mana tuh? Buncit 12. Buncit 12. Iya. Pernah saya pretelin. Ketemu di situ. Iya. Enggak, maksudnya ketemunya di Mangga Besar, di Mabes. Ya kan? Ribut, terus selesai ketemu lagi di Buncit, sebelum Buncit Mampang apa ya? Pokoknya ketemu lagi sama mereka itu, ada anak sekolahnya yang nggak saya kasih turun. Saya tangkap, saya taruh di mobil bareng-bareng. Saya pretelin. Ke bawah airnya Iya, ngikut. saya bawa. Sampai Buncit 12 ribut lagi. Saya panjangin baju olahraga, saya ambilin semuanya. Saya taruh di atas jembatan nyeberangan itu. Saya taruh di situ. Nyeberangan mana tuh? Dawe ya, depan P3 ya, PKS ya. Sekarang gitu ya. Nah, lanjut lagi nanti nih. Nah, Bang Regar terus lanjut ke kelas 2 apa aja Bang? Kelas 2 ini Bang Regar udah mulai punya adik kelas. Nih, kelas 2 paling heboh, Bang. Wih, kelas 2 paling heboh. Nih, sebenarnya nggak buat contoh nih buat mereka yang nonton ini. Ini cuma cerita dulu dan semoga untuk kalian yang di rumah ataupun yang sedang nonton video ini nggak jadi pelajaran dan nggak coba untuk ditiru, oke? Jadi gini Bang, waktu gua kelas 2, gua punya adik kelas nih, namanya Dias. Rumahnya di Gang Kancil nih, ya kan? Waktu itu adik kelas gua ngebetak Bang, ceritanya. Ini cerita doang nih ya, maksudnya nggak buat dicontoh juga lah. Jadi ceritanya doi ngebetak handphone di jalur, ya kan? Ngebetak handphone di jalur waktu itu Nokia ya, yang warna pertama kali yang kecil tuh. Wah cakep. Udah poliponik. Udah. Cakep banget pokoknya handphone waktu itu Bang. Karena handphone itu cakep, dia ngebetak sama anak 21 Bang. Oh, anak 21. Anak 21. Gue bilang, itu handphone siapa? Gua ngebetak Bang. Yaudah jual aja, jadiin duit. Gue bilang gitu. Iya Bang. Nah handphone ini ternyata nggak dijual. Dikasihkan ke basis 21, suruh jual. Iya. Dia mau minta jual nih anak 21-nya kan. Udah dah tuh. Akhirnya, ini anak 21 bukan dijual handphonenya Bang. Nggak dijual? Nggak dijual, jadi dilempar lagi ke abangnya, ya kan. Waktu itu gue sempet tanya Bang, duitnya mana gitu kan. Dia bilang sama abang gue, abang lu di mana sekolahnya? Abangnya sekolahnya di yang di Lebak Bulus, pokoknya namanya Doski berapa gitu. Jadi gue berdua nih sama Pikal teman gue, angkatan gue, basis 75 juga, cuma dia anak Gang Gurame, Ragunan. Nyamperin Bang sekolahnya tuh abangnya. Gue inget banget nih Bang, nama abangnya itu Kakek. Kalau pada kenal gitu ya. Reman juga doi abangnya. Abangnya itu namanya Kakek. Begitu gue minta, nyolot Bang orangnya. Nyolot, pokoknya gue sempat ribut depan kelasnya dia tuh Bang. Depan kelas, bukan depan sekolahan, depan kelas. Belum masuk tuh. Iya. Dia akhirnya, lu tunggu sini, gue beli handphonenya. Ternyata doi manggil Akam sih Bang, anak-anak kampung situ lah pokoknya. Reman-reman situ ya, gue cabut ke jalur. Padahal si Kakek punya adik anak kapal kan? Iya. Terus gimana tuh? Doi datang Bang ke jalur. Si Kakek? Iya, datang ke jalur rame-rame ya gak? Sama preman-preman, nanyain lah namanya Regar. Waktu itu kasusnya gini Bang, kita tuh di taman, bukan di jalur. Taman. Ya, lagi taman. nongkrong di taman, tuh orang datang nyariin yang namanya Regar. Regar mana Regar? Gue inget banget Bang, gue tuh buang lempar batu sembunyi tangan. Waktu itu bukan gue takut, maksudnya kondisinya nih nggak bahkan bisa terelakkan nih Bang. Karena satu yang ditanya gue, ya kan. Kedua posisinya mereka banyak gitu kan. Banyak, gue bilang lah. Nanyanya ke lu sendiri? Iya. Nanya Regar ke Regar. Gitu. Ya kan. Gue punya otak kotor juga nih Bang. Maksudnya waktu itu, ini mah cuman spontan aja ya. Gue tunjuk lah abang-abangan kelas gue. Basis 21 gue lupa namanya cuman ya kan. Karena udah lama. Itu Bang orangnya Bang. Udah nggak banyak bacot. Lu nama Regar lu gini-gini. Pukul, ribut lah di taman ya kan.
Nah, karena anak kapal banyak waktu itu, kita pukul balik bang, kita serang, kita teriakin kabur, kita teriakin copet. Oh, Teriakin copet ya kan. Akhirnya apa? Tuh orang masuk rumah sakit. Si kakek? Premannya itu, kakeknya lolos. Kakek lolos? Lolos, premannya masuk rumah sakit. Dari situ bang, kasusnya ngerembet ke polisi. Oh, ke polisi? Ke polisi. Datanglah ke sekolahan. Ya kan, nyariin gua bang. Polisinya? Iya semuanya, udah sama guru, udah ada nama-namanya bang. Jadi waktu itu gua kelas 2 masuk seksi 8 bang. 12 orang. 12 orang. Kakak kelas gua semuanya, gua doang kelas 2, yang lain kelas 3. Tapi kakak kelas lu lagi tuh nggak komplain sama lu? Wah, gua habis di dalam tapi gua bilang di dalam gua udah sering masuk ya kan. Dia orang kan pada nggak tahu bang kalau masuk ke dalam gimana caranya ya kan. Etika sopan santunnya ya kan. Ada dulu basisnya mate tuh muslim ya kan. Namanya Moa. Oh iya. Moa, anak 1545. Dia kan nggak pernah masuk ke dalam bang. Gua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan polisi mah ada teman bang. Preman-preman polsek, polres mah udah gue kenal semuanya. Sampai gue kenal sama preman Taman Puring. Ya kan? Gue masuk nih. Kalau masuk lapas itu kan kita kudu nunduk bang, assalamualaikum gitu kan. Kalau masuk kamar ya, doi mah kagak. Tantang tenteng masuk. Habis digebuk sama orang. Di situ. Ya mau nangis-nangis. Ya gue mah jangan busetnya nggak cerita bohong nih. Ini kisah nyata. Ya kan, tapi jangan buat dicontoh, jangan buat ditiru. Gitu. Nah, selesai bebas, ya kan? Bebas seminggu bang. Dia itu pada mau ujian bang, makanya bebas. Mau ujian. Itu abang-abang kelas lu berarti? Abang-abang kelas gua. Cuman bukannya gua otak-otak, maksudnya kondisinya waktu itu kalau ribut depan mata begini dengan jumlah yang banyak, mustahil menang bang. Mustahil buat menang gua gitu kan. Ya akhirnya gua lempar ke, pokoknya lupa gua tuh. Kenal lah tuh, akhirnya diribut lu gini-gini, ribut langsung bang. Lu nama Regar lu, wah udah begitu akhirnya mau anak-anak diri semua dia kabur. Begitu kabur kita teriakin copet. Nah, pokoknya tuh orang sekarat lah, pokoknya masuk rumah sakit. Begitu kita masuk di seksi 8, banyak lah pokoknya yang masuk tuh kan. Panggilin semuanya kelas 3. 12 orang termasuk gua gitu kan. Pada nangis. Ya kan. Kalau gua mah paling anti buat gua bang nangis masuk dalam kayak gitu ya. Karena udah nggak waktunya kita nangis di dalam. Kenapa waktu di luarnya lu berani gitu kan. Ya udahlah. 2 seminggu bebas. Gue pikir nih kalau gue bebas ntar di sekolah nih gebukin nih gue nih. Gue pikirnya gitu. Sama kakak kelas gue ya kan. Gue khawatirnya begitu doang. Tatanya kagak. Agak. Ya udah dah tuh. Itu yang kebodohan gue waktu sekolah gue lakuin ya itu. Ngejerumusin kakak kelas gue ke dalam. Itu kebodohan yang pernah gue lakuin. Lain kayak temen gue yang dulu kelas 1 masuk di Polsek Pasar Minggu, keluar masuk rapi, keluar budukan, sampai korengan tuh beda. Karena emang air di dalam kan tahu sendiri bang, ya air cadongan, nasi cadongan, ya banyak lah cerita-cerita pahitnya. Kalau di kelas 2, cuman yang paling enak itu ceritanya waktu itu. Itu kalau kelanjutan dengan si adenya si kakek gimana akhirnya? Wah itu habis bang, itu sampai gua lulus ceritanya bang, sampai gua lulus masih sering ribut gua, berdua doang. Terus ada lagi kejadian waktu di Blok S bang. Di Blok S jadi ada kawan gua nih, anak 1545 mau balik, doi mau balik, sebenarnya mau balik bukan mau ngelokit. Terus nggak tahu-taunya dia ngelihat banyak anak BK di Blok S. Banyak banget. Balik lagi lah dia. Ya kan. Bang, Gar, anak BK banyak banget di sono nih, gini. Ya udah. Akhirnya apa? Kita ikutin aja, kita jadiin aja udah. Kita jadiin. Dimana waktu itu bener-bener kayak orang main catur, tau nggak? Bener-bener hadap-hadapan begini. Remis enggak? Iya, enggak remis. Sempat kita skak cuma semister gitu. Iya, jadi udah mau kalah, cuman nggak jadi gitu ya kan? Iya. Jadi skak semister. Enggak, ya kan? gini, Bentengnya bang. kemana lagi di benteng? Bentengnya sempat kena. Sempat kena ya kan? Iya, tapi ada peluncur ya? Iya, orang-orangnya ada di sini semuanya nih. Naik kuda akhirnya? Iya. Wah, pokoknya seru banget itu bener. Serunya
waktu itu nggak terlalu banyak batu, Bang. Jadi kita dulu ada bambu pinggir jalan tuh buat itu tanaman. Itu kita ambil. Jadi benar-benar nyabut-nyabutin, ya kan. Teman kita diberi badannya nggak ngapa-ngapa. Wih deh, Ngumpul. dibacok ngebul. Iya, jadi kalau gitu nggak ngapa-ngapa. Ini bukan cerita bohong. Ini nggak tahu yang ngebaginya juga pelan atau nggak tahu memang dianya kebal, nggak tahu ya. Apa mungkin masih dilindungin, nggak tahu. Nah dulu nih, ngomongin dibacok ngebul, kita rehat dulu nih, tarik napas dulu. Lanjut lagi nih sama ceritanya Bang Regar nih. Tadi kita ngobrolin anak kapal yang ternyata dibacokin itu ya? Iya. Pakai apa itu bacoknya? Waktu golok itu apa-apa? bukan apa kelewang ya. Kalau bahasanya orang yang itu kelewang ya. Oh, kelewang. Jadi panjang, ujungnya melengkung gitu. Pakai itu. Disikat pakai itu. Disikat pakai itu. Di Blok S itu. Blok S. Kejadiannya. Iya. Itu pada kaget dong mereka apa gimana? Emang dia udah niat ya, emang dia nungguin kita. Mungkin dia pikir pasti lewat situ dia tahu kali kita lewat situ ya kan. Karena kan kita kan basis pulang pasti lewat situ, semua basis kan lewat situ Blok S ya kan. Pokoknya itu alternatifnya pasti lewat situ kan semua basis. Nah, cuman udah terlanjur bocor. Ada rekan kita satu sekolahan ngasih tahu bahwa ada anak BK di Blok S. Gitu ya udah akhirnya apa kita siap-siap juga. Cuma waktu itu siap-siapnya emang seadanya. Ya waktu itu emang kopel sih kita mainannya ya. Jarang bawa-bawa kayak gituan. Kecuali kalau emang diundang di 69 ya bawa. Tapi kalau cuma basis pulang pergi aja mah pakai kopel-kopel lain sih banyak kan. Jarang pakai sajam gitu. Paling sering kopel, stikolog, udah. Itu orang kebal apa emang kulitnya tebel? Kalau penilaian kita sekarang ini ya, kulitnya tebel. kalau penilaian kita sekarang kan udah canggih nih ya, mungkin masih dilindungin ya. Iya. Ya itu aja Allah sih. masih lindungi. Mungkin pada waktu mereka, waktu sekolah pada zaman itu mungkin mereka berpikirnya kebal, mungkin. Tapi kan sekarang kan udah zaman udah canggih, informasi beredar juga udah banyak. Ya kan mungkin ya masih dilindungin aja. Iya, juga mungkin efek yang ngebagi juga nggak full bisa, iya, bisa gitu. Tenaganya ya. Bisa. Ya banyak kemungkinan sih kayak gitu mah. Tapi akhirnya udah tuh. Apa pas ngelihat kayak gitu kaget nggak mereka? Enggak, terus begitu ngebagi yang sebelah yang teman saya itu nggak ngapa-ngapa, ngebagi ke saya kan. Kena di sini. Cuman sobek celana sobek. Nggak masuk tapi? Nggak masuk. Celana sobek, nggak apa-apa tapi ya mungkin saya bilang itu yang ngeberi juga kurang power juga kali. Ada keraguan juga kali. Iya. Akhirnya yang ngeberi itu dikasih sama teman saya itu sebelahnya sama adik kelas saya digebuk pakai konblok. Oh, dihantam konblok. Palanya? Iya. Jatuh, benar jatuh. Begitu lihat kawannya keteter, ya kan? Kita dipisahin sama polisi tapi nggak pakai seragam. Preman. Iya. Bawa beceng. Saya. Baru bubar. Tuh. Lumayan lama sih soalnya ya. Sempat macet juga karena jatuhnya udah mendekati orang pulang kerja juga ya kan. Kita juga kan pulang kan juga jam 2. Ya kan waktu itu ditungguin lah sama anak BK. Ya kayak gitu kejadiannya. Mungkin juga mereka udah niat dari sekolahan. Karena apa yang kita lihat alat-alatnya udah siap. Alat tukang-tukangnya udah siap pokoknya. Saat itu orang tua tahu nggak sih? Kalau sering ribut. Orang tua saya apa gimana? Iya, orang tua. Kalau orang tua saya taunya waktu saya dari kelas 1. Karena saya waktu itu nggak pulang. Dari kelas 1 STM itu saya udah nggak pulang, tahu-tahu di Polsek Taman Puring, ditelepon pakai radio 911. Itu pertama kalinya.
Pertama kali kelas 1 udah tahu. Jadi pas kesini-sininya masuk udah nggak kaget orang tua. Terus apaan tuh petuah-petuahnya? Hati-hati nak di jalan apa gimana? Ya kalau petuah dari orang tua sih tetap ya, namanya orang tua sayang anak, Hindari. ya kan. Kalau bisa jangan diulangin. Petuahnya cuma itu aja. Dia ngomongnya gitu. Cuma itu aja. Lanjut di kelas 3-nya itu gimana? Kelas 3 nggak terlalu banyak ya, tapi ada actionnya juga. Sampai apa namanya? Pernah itu berangkat pada pakai visitor semuanya karena kan mau wisuda ya. Saat itu. Iya kan, mau wisuda. Adik kelas saya ada namanya Wing, ya kan. Saya suruh nongkrong di deket apa ayam bakar Nyonya Suwarti. Kan ada gang Poncol tuh. Biasanya kan situ banyak anak bonser itu kan. Iya. Duduk, saya suruh duduk 300. di situ. Iya. Saya suruh duduk di situ nungguin. Tapi begitu duduk, anak bonser banyak yang masuk tuh yang nongkrong. Dia nggak tahu kalau itu anak kapal. Gitu ya kan. Begitu udah banyak, barulah kita serang. Kayak kocar kacir ke dalam. Ribut sama bonser. Iya. Terjadi di 99 kalau nggak salah tuh ribut sama bonser. Iya. Waktu di tahunan aneh nggak ribut sama bonser. Nggak ribut. Terus juga ada juga yang di Pondokarya kejadian lagi. Setelah sekian lama nggak kejadian di Pondokarya, kejadian lagi. Sama. Iya. Itu juga orangnya. Bukan, waktu itu anak bocil. Bocil. Cuma kali ini kita bikin habis, benar-benar habis. Benar-benar kita bikin habis, kita turunin, kita lewatin. Turun kita lewat. Oh, lewat dulu, lewat baru dulu, turun. turunin, baru Balik. iya. Balik lagi. Sampai habis itu benar-benar habis. Benar-benar krimis lah pokoknya waktu itu. Soalnya posisinya saat itu ketika kita sering ditungguin, Iya. katakanlah sering dipantekin gitu, akhirnya mau nggak mau kan gimana caranya buat bisa bertahan kan, Iya. bisa lolos. Ya pokoknya sekolah di penerbangan resikonya banyak, tapi mau nggak mau kita harus hadapin. Iya, Mau berangkat harus begini, kalau nggak begini kita nggak sekolah, itu dia. iya kan? Makanya beruntung nih buat teman-teman yang nyampe gitu. Iya. Soalnya yang nggak nyampe juga kan banyak. Benar. Yang jadi veteran juga kan banyak. Kalau PKL di kelas berapa? PKL waktu itu kelas 3 ya. Kelas 3 dibagi 2 tapi di PKL juga bukan berarti kita nggak ribut ya, ribut juga. Oh iya? Mbak benar, yang paling parah ribut di dalam. Di dalam tempat PKL? Di dalam PKL itu juga sama itunya, mentornya. Itu di mana PKL-nya? Kalau gua di Skadron 21 Sena ya kan. Pondok Cabe. Di Pondok Cabe. Sena itu panjangan dari serbaguna. Skadron itu kayak semacam hanggar angkatan darat gitu. Udara. Darat, skadron tuh darat. Oh, skadron darat penerbat ya? Iya penerbat. Oh iya. Gitu kan. Di situ ada juga dua sekolahan PKL dari kapal Bogor sama penerbangan Blok M. Itu ada 2. Jadi kita tuh kan sebelum apa namanya? Sebelum mulai PKL kan berdoa gitu lah, berdoa lah kayak biasa. Olahraga. Terus ada yang kayak namanya latihan fisik. Jadi kita diadu sama anak kapal Bogor gitu, fisik kayak gitu kan. Diadunya adu apa nih? Ya kayak adu tinju pelajar gitu aja. Jadi kayak gitu di skadron. Itu yang seremnya, iya. Ada tinju-tinjunya segala Iya, sih. itulah makanya mentornya kan waktu itu Pak Henry. Pangkatnya dia Letnan 2 Infanteri. Orangnya emang tinggi, ganteng, pokoknya keren lah. Emang cocok lah jadi tentara ya kan. Kita diadu. Ya, Pakai sarung tinju? enggak. Emang waktu itu pasti pakai baju olahraga. Baju olahraga? Tapi tinju? Pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Intinya sih apa tarung liar ya? Tarung liar? Iyalah. Iya kan? MMA. Itu untuk apa maksudnya? Ya jadi untuk perkenalan aja. Perkenalan katanya kan. Tapi kita kan nggak ngerti bahasa Bogor. Bogor bukan pakai bahasa Jakarta. Waktu itu. Jadi bahasanya dia bahasa dia. Kita nggak ngerti.
Tapi seru lah. Setelah itu jadi semuanya jadi lebih dekat. Tapi ada wasitnya di situ kan? Ya itu mentor kita itu kan. Sebenarnya buat perkenalan doang sih katanya, perkenalan. Jadi kita dibikin lebih dekat lah. Oh gitu. Karena semuanya kalau udah tahu kelemahan masing-masing bakal jauh lebih dekat lagi. Ternyata benar. Benar. Setelah itu kita bisa praktek bareng. Nah, PKL juga kan kita sering bolos juga. Itu udah nggak di Bandung lagi ya? Apa tuh? Udah nggak di Lanut. Lanut enggak? Dulu kan di Lanut Hussein. Sini-sini akhirnya ada yang di Skytech, Halim, ada yang di Skadron 21 ya? Iya, 21. Skadron 21, Penerbat, Pondok Cabe, gitu. Saat itu dari teman-teman sekian banyak ikut PKL, apa ada yang jadi penerbat kah? Atau masuk di Paskas atau gimana, ada nggak teman-teman? Tapi kalau yang di penerbat angkatan saya kayaknya nggak ada ya Bang. Nggak ada ya? Nggak ada, cuman kalau yang di angkatannya yang di Santratek, yang di Halim ada kayaknya, yang di Halim kayaknya ada. Berarti dia sesuai jalur ngikut ya gitu ya? Iya. Ke situ ya larinya ya? Terus cerita lalu itu yang Bang Rega rasain sekolah di penerbangan, masih ada lagi yang Bang Rega nggak lupa atau jadi kenangan tersendiri lah kayak gitu yang kalau untuk cerita-cerita yang di luar gitu ya, kayak semacam bentrok-bentrokan itu sih sebenarnya banyak Bang. Iya, cuman kan bentrokan pasti akan ya seperti itulah bentroknya ya kan. Iya. Gitu loh. Ribut, selesai gitu. Mungkin dramatisnya adanya korban dan lain-lain. Intinya pada saat itu ya sense-nya itu adalah sense sama-sama bertahan, terus tetap harus sekolah. Iya. Kan kayak gitu. Akhirnya ya yang menjadi lain itu adalah sebegitunya kita mau sekolah. Iya, keras. Sebegitu kerasnya kita mau pinter, berjuang harus ngadepin yang kayak gitu-gitu di tahun itu gitu loh. Iya. Yang mana akhirnya konsentrasi kita jelas kalau dibilang fokus ke pelajaran, gue rasa nggak full fokusnya. Iya. Karena ketika kita berangkat kita mikir, nah ntar ada yang nungguin gue nih. Balik kita mikir gitu lagi, kayak gitu loh. Jadi untuk ngefull mikir ke bener-bener ngulitin pelajaran sekolah itu tuh mungkin berapa persen gitu. Iya. Ya kan dengan adanya kayak gitu loh. Itu kan sebenarnya sayang kan gitu loh. Kayak gitu. Ya cuma emang udah harus jalannya begitu ya kan. Ini jalannya kayak gitu. Di saat semuanya masalahnya harus datang ya kita hadapin. Iya, yang pasti kalau anak kapal udah pasti ya itulah, orang-orang juga pasti banyak tahu kayak gitu. Makanya juga kita udah ngomongin tadi nggak ada superhero di sini. Cuman ya akhirnya keadaan itu yang memaksa kita harus tetap bisa istilahnya eksis, tetap sekolah kayak gitu. Kalau di cerita lalu kita udah ngobrol-ngobrol nih, cerita kininya yang sekarang nih Bang Regar, aktivitas apa nih? Kalau untuk aktivitas kita tetap kerja sih ya. Sekarang untuk hobi di burung apa nih? Burung dara ya, burung kolong. Oh, tinggi berarti, Iya, burung tinggi. Kolong hobinya. Masih main sampai sekarang? Masih. Itu kan kita main dari zamannya kita masih SMP udah main sih, cuman belum sebanyak sekarang ini. Dulu kan main sama tetangga sebelah, model-model kayak pentongan gitu kan. Sekarang udah main di kolong. Itu banyak burung-burung Jawa tuh yang tinggi-tinggi. Iya, mainnya kayak gitu. Dulu gua pernah bawa dari Jogja. Ya. Tinggi banget dan turunnya berani banget. Di Jogja, terus sekarang, dari Karanganyar. Harga burung sama harga mobil. Wih, sekarang. Serius loh? Iya. Sekarang paling murah seharga motor. Pasang nih? Satu pasang? Iya. Grade-nya tuh kayak gimana? Burung udah pernah podium, burung konsisten kolong, tinggi stabil. Nggak mesti tingginya sama kan? Enggak. Pokoknya konsisten kolong itu bisa terbang rata-rata di atas kolong, bisa masuk. Atau enggak burung bisa lompat kolong. Gitu. Ini ngitungnya itu kalau burung yang jatuh duluan apa gimana sih? Yang jatuh duluan.
Yang sampai kolong, sampai patek turun duluan dia yang menang. Oh, turun duluan dia yang menang. Itu jaraknya berapa kilo? Sekarang nggak sampai kilo sih ya, nggak kayak dulu. Karena hambatannya ya, satu udah jarang banget lahan kosong ya. Ya, sekarang standar 800 sampai 950 meter. Itu Nggak nyampe 1 kilo. kalau burung tinggi tetap naik dia Iya, kan? tetap tinggi. Gitu aja sih. Tinggi. Kayak gitu. Bisa seharga mobil nih. Iya. Terus dapatnya biasanya juaranya duit juga. Kalau hadiah rata-rata kebanyakan diuangkan ya. Jarang bentuk fisik, walaupun ceritanya temanya hadiah mobilan, tetap hadiahnya diuangkan. Oh, harga mobil misalnya Iya. kayak gitu. Diuangkan. Nah, Nama-namanya masih sama aja kan? Maksudnya kayak tritis, belantong, sama masih. hitam selap, Iya, kelabu, megan, kelabu, blorok, megan, sama sih. coklat. Kan berbeda dengan cupang ya. Kalau cupang kan udah macam-macam kemarin namanya. Iya. Kalau burung Cupang saya nggak pernah ngikutin sih, cuma pernah main, cuman nggak pernah ngikutin sampai sekarang ini model-modelnya, nama-namanya macam-macam. Iya. Tapi kalau burung, saya hobinya itu konsisten sih ya, nggak pasang surut. Jadi itu terus saya jalanin. punya berapa banyak pasang? Di rumah ada 4 pasang ya, Empat pasang. 4 pasang yang Udah naik benar-benar, podium semua tuh. baru 2. Kayak Rossi ya naik podium. Iya. Keren tuh. Yang demen main burung, kontak Bang Regar. Bisa main bareng, ya kan, atau berbagi. Ini hobi ya kan? Hobi. Kalau hobi itu kan asik gitu. Kalau Iya. sama-sama seneng gitu, ngomongnya gitu, ngobrol-ngobrol enak gitu. Biasanya burung berani tuh, burung cakep itu warna tergantung nggak apa gimana? Nggak. Kalau mitosnya sih nggak pengaruh ya warna burung ya, Nggak ngefek. nggak ada pengaruhnya. Sekarang orang juga sama kan, mau besar mau kecil kan nggak pengaruh ke mentalnya. Kayak gitu sama aja. Orang mau orang Batak kayak dia, mau orang Jawa, mau orang mana, nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Begitu juga burung, mau dia burung Jawa, burung mana tetap. Turunannya ngikut nggak? Kalau untuk kita ngomongin keturunan, sebenarnya genetik ya. Genetik itu pengaruhnya cuman 50% lah, nggak terlalu banyak. Sisanya pasti ada hoki, ya kan, bawaan si joki, Bawaan aura. joki? Iya, aura. Wis. Aura itu pasti ada itu. Soalnya apa? Kita tuh bermain berdasarkan kerja burung. Ah. Burung oke, joki kurang pinter. Jadinya burung nggak menang. Oh gitu. Joki pinter, burung kurang oke. Akhirnya kita nggak menang. Tapi kalau burung oke, jokinya pinter, kita bisa menang. Gitu, jadi tergantung nasib juga sih. Gitu, jadi nggak bisa semuanya kita putuskan. Kita beli burung mahal, besok kita menang, Menang. pasti menang. Belum Nggak, tentu. Belum tentu. Besok kita lomba, masih ada prosesnya lagi yang belum kita lewatin. Ya kan kalau burung kalau digandeng dua itu kan dia semacam kayak ya namanya ngadu ya set set Iya. set gitu. Bener. banyak cerita lah. Itu burung kan di hobinya nih. Ah. Kalau kerjanya Bang Regar. Kerja udah macam-macam sih ya. Kerja dulu waktu baru kelar, karena susah dapat SKCK-nya, jadi kolektor. Kolektor di HD Finance. HD Finance itu punya orang tua grup OT yang bikin Punya Formula, Tango, Ah, ya kan. Itu pertama kali kerja jadi kolektor. dari kolektor di Ruko Cempaka Putih Mas. Berarti ngingetin orang untuk segera bayar. Bukan, Enggak. kalau saya bagian penarikan aja waktu itu. Narik apa nih? Motor, Oh, narik motor. motor. Bagian yang apa, kredit macet, Tarik. saya yang nanganin. Mata elang bukan? Bukan matalang, saya Mata elang bagian. gimana sih? Mata elang itu di luar ya? Kalau matalang itu sebenarnya gini, kalau ada nasabah yang kreditnya macet, data itu nanti dikasih ke kolektor aslinya, kolektor resmi, Ah, ya kan? Cuman nggak tertangani. ya. Akhirnya jual data. Oke. Dia beli nih, matalang nih beli Beli data. data ke kita, Hmm. ya kan? Misalkan dia beli data 10, 300.000, Mm-mm. kasih lah, ya kan? Nanti kalau misalkan 10 itu tertarik sama dia, satu motornya 500 ada, yang 300 ada, begitu.
Tapi jarang sih kalau yang udah di Matalang jarang pulang. Oh, jadi kagak kawak tuh? Iya. Nggak kawak? Nggak Iya, pulang? Nggak pulang. Jarang pulang kalau saya bilang. Karena apa? Mereka juga kan cari kelebihan juga. Lanjut lagi nih kita setelah nyari-nyari kelebihan. Kita tungguin lagi nih, kelebihan apa sih sebenarnya? Mari kita sukseskan reuni silver penerbangan 61696 2021. Yes! Nah, lanjut lagi nih kita yang ngobrol sama Bang Regar. Ya banyak lah pengalaman Bang Regar di mungkin kerjaan freelance apa segala macam. Sudah keluarga juga sekarang Bang ya? Udah. Anak berapa Bang? Anak 3. Anak 3, putra putri. Ada cewek ada cowok Putra apa? putra putri. Putra putri putra. Oh, jadi yang perempuan diapit nih. Iya. Gitu. Yang pertama laki-laki, perempuan laki-laki. Gitu. Udah pada dewasa semua apa gimana? Alhamdulillah yang satu udah bujangan, yang satu udah naik gadis. Mantap nih. Ada yang sekolah di penerbangan juga ya? Satu ya. Anak pertama saya. Itu emang Bang Regar yang ngarahkan ke sana, apa anaknya yang minta ke sana? Saya yang arahkan karena waktu itu saya lihat saya nggak sempat ngerasain sekolah udah bagus ya. Sekarang kan sekolah udah bagus. Iya kayak kita ngeliat, udah marching band Iya, lah, udah apa keren segala lah pokoknya. macam yang kita dulu nggak rasain ya. Iya. Gitu. Sekarang udah bagus. Cuman sekarang bayarannya mahal ya. Oh ya? Bayarannya mahal. Lah iyalah. Bayarannya mahal sekarang. Oh kayak gitu. Berarti anak Iya. pertama laki-laki. Laki-laki, di sana. kedua laki-laki, perempuan, ketiga laki-laki. Di penerbangan yang nomor 1. Iya. Terus kelas berapa dia? Naik kelas 2. Naik kelas 2, Kelas 2. udah masuk penjurusan berarti? Iya, Sama di AP harusnya. juga? Belum, harusnya sih udah ya. Cuma saya belum sempat tanya lagi sih, karena kan sekarang online juga kan. Guru-guru tahu nggak kalau itu anak Bang Regar? Saya nggak pernah tanya sih itu ya. Iya. Soalnya saya juga udah nggak pernah ke sekolah lagi. Ya paling nggak kan misalnya, oh ini ya, dulu bapak saya juga alumni di sini. Gitu. Kayaknya enggak, belum kayaknya, belum. Oh, belum. Soalnya sama teman saya, temannya juga satu sekolah juga, belum ada yang tahu juga. Kalau saya juga dulu alumni penerbangan, temannya juga nggak tahu juga. Padahal bapaknya teman saya juga. Satu rumah itu kan ada 2 nih, rumah saya sebelahnya. Tuh sekolah di sana dua-duanya. Bang Regar nggak khawatir nih naruh anak di penerbangan? Sebenarnya yang waktu itu saya pikirin sih ya, waktu mau sekolahin dia itu bukan masalah khawatir kayak ada dulu zamannya saya, bukan ya. Yang saya kejar itu dulu saya gagal jadi kayak engineeringnya aja. Saya ngarepin walaupun dia bisa jadi, walaupun saya nggak bisa waktu itu. Gitu. Karena mata saya minus ya, dulu kena cerurit sini ya. Oh sempat kena celurit? Iya, di sini nih. Masih ada kayak bekasnya juga. Ya. Itu yang bikin jadi minus mata? Iya. Tapi kalau misalkan minus, kalau kayak ngeliat kode-kode spare part gitu aja sih. Yang kecil-kecil? Iya. Tapi saat itu jadi kendala, akhirnya nggak diterima? Iya, kendalanya itu. Minus matanya. Nah, mudah-mudahan semoga anaknya bisa nerusin cita-cita ayahnya ya. Amin. Amin. Itu emang itu tujuan satu-satunya sih. Ya mantap juga sih jadi kapal family. Iya. Penerbangan family. Kayak gitu mantep. Lanjut ke nantinya tuh di KTS kan harapan Bang. Iya. Hope gitu, ada hope, harapan dari Bang Regar nih sebagai alumni penerbangan pagi 2005. Harapan Bang Regar apa sih nih ke depannya untuk ya teman-teman kita nih alumni secara keseluruhan, dan juga adik-adik pelajar kita kayak gitu Bang? Saya mewakili semua angkatan saya, baik pun basis saya ataupun semuanya lah, pokoknya keluarga family penerbangan ya. Jadi harapan saya satu ini kedepannya semoga dan selalu serta dirahmati kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi
ikatan silaturahmi yang kuat, erat, sampai nanti kita tua gitu kan. Jangan sampai terpecah belah, tetap bersatu, konsisten, ya kan. Satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Itu aja sih Bang. Iya. Jaga kesehatan. Quote-quote apa sih? Ada kata-kata mutiara nggak nih? Kata-kata yang bisa menginspirasi selain harapan itu. Kata-kata yang inspirasi selama saya hidup ini Bang, cuman satu sih ya. Jadikan kejadian yang dulu-dulu itu pengalaman buat kita Bang ke depannya. Gitu. Karena pada kenyataannya yang dulunya baik di sekolahan, yang dulunya siapa di sekolahan, bisa juga dia nggak akan dapat tempat di masyarakat. Justru yang dulunya di sekolahnya bajingan, brutal segala macam, malah sebaliknya mendapat tempat di masyarakat. Gitu. Jadi jangan pernah mengucilkan orang yang berandal kayak gimana pun atau gimana pun sikap dia, tetaplah manusia, Tuhan yang punya nilai. Itu aja Bang. Oke, terima kasih banyak. Itulah kisah-kisahnya Bang Regar 2005 dan juga motivasi untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya Alumni Penerbangan. Terima kasih udah nontonin Kapal True Story. Salam satu udara.